Menghindari kehancuran bangsa. Refleksi pagi 1251. Bagaimana sebuah bangsa bisa hancur? Mari kita melihat nasihat hikmat dari Amsal 11 ayat 14. Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Saudara-saudara, sebuah bangsa yang tidak ada pimpinan atau guidance adalah sebuah bangsa yang walaupun ada pemimpin bangsa, tetapi pemimpin bangsa itu tidak memberikan arahan yang benar sesuai dengan mandat yang telah diberikan Tuhan. Mandat Tuhan bagi pemerintah itu sesuai dengan Roma 13 adalah mendorong kebaikan dan menghukum kejahatan. Karena kelalaian ini, bangsa itu akan hancur dan rakyatnya akan menderita. Sebaliknya, bila pimpinan bangsa memimpin sesuai mandat Tuhan dan mau mendengarkan nasihat hikmat, maka bangsa itu akan terjamin keselamatannya dan rakyat akan sejahtera. Saudara-saudara, bagaimana orang percaya dapat berperan supaya bangsanya tidak hancur? Sesuai dengan nasihat Amsal, suatu bangsa memerlukan tuntunan yang berdasarkan hikmat Tuhan. Untuk itu, diperlukanlah pimpinan bangsa yang tidak hanya kompeten, tetapi juga mempunyai hati yang mau menuruti nasihat hikmat untuk mengupayakan yang baik dan menghukum yang jahat. Hanya saja sayangnya, ada saja pemimpin bangsa yang malah mengabaikan panggilan hikmat ini, karena ini pastilah akan membawa kepada kehancuran bangsa. Oleh sebab itu, wahai pimpinan bangsa, memimpinlah di dalam takut akan Tuhan. Di dalam menghadapi berbagai masalah bangsa yang kompleks, mintalah berbagai nasihat hikmat. Jauhilah segala nasihat bebal dan jahat yang justru akan menghancurkan bangsa. Belajar bijak. Refleksi pagi 1252. Apa yang terjadi bila kita berjanji menanggung utang orang lain yang tidak kita kenal? Mari dengarkan nasihat Amsal 11 ayat 15. Berjanji membayar utang orang lain berarti mendatangkan celaka. Lebih baik tidak terlibat dalam hal itu supaya aman. Saudara-saudara, berjanji membayarkan utang orang yang tidak dikenal adalah sebuah tindakan yang sembrono, karena ini berarti mempercayai orang yang belum tentu dapat dipercaya. Kejujuran dan kebaikan hati seseorang haruslah didukung dengan kehati-hatian dalam bersikap, sehingga orang yang baik hati tidak mudah tertipu oleh orang yang tidak dikenalnya sama sekali. Itulah pentingnya seseorang untuk mendengarkan berbagai masukan dan nasihat, sehingga orang yang baik hati itu dapatlah mengambil keputusan yang bijak dan tepat. Saudara-saudara, berjanji membayarkan utang orang lain adalah contoh keputusan yang harus diambil secara hati-hati dan tidak gegabah. Hal ini memberikan kita gambaran betapa pentingnya untuk membuat pertimbangan yang matang dalam segala keputusan kita. Dengan demikian, segala keputusan kita memang tidak hanya sekedar impulsif dan sembrono, tetapi memang itu telah dipikirkan masak-masak di dalam terang pimpinan roh. Inilah yang seharusnya diupayakan oleh kita semua. Hanya saja, karena masalah gengsi dan pencitraan diri, seringkali kita menjadi sombong sehingga kita menjadi sembrono. Oleh sebab itu, marilah kita belajar rendah hati untuk mau mendengar nasihat dan masukan. Di dalam pertolongan Roh Tuhan, kita pasti dapat bertindak bijak.
menghormati mereka yang baik hati. Refleksi pagi 1253. Bagaimana Amsal membandingkan sikap terhadap orang yang baik hati dan sikap terhadap orang yang suka menindas sesamanya? Mari kita dengar Amsal 11 ayat 16. Perempuan yang baik hati beroleh hormat, sedangkan seorang penindas beroleh kekayaan. Saudara-saudara, perempuan yang baik hati dan suka menolong, walaupun ia dianggap lemah, adalah jauh terhormat dibandingkan dengan seorang pria yang suka menindas orang lain demi untuk mendapatkan harta kekayaan. Orang yang suka menindas orang lain memang tidak layak untuk dihormati karena ia telah merendahkan sesamanya. Tindakan penindasan itu tidak hanya merupakan penghinaan kepada sesama, tetapi menurut Amsal 14 ayat 31, sang penindas itu sebenarnya telah menghina Sang Pencipta. Saudara-saudara, tindakan kekerasan dan premanisme terhadap sesama manusia demi mendapatkan kekayaan adalah tindakan yang sering terjadi sampai masa kini. Hal ini jelas-jelas tindakan yang tidak dikenan Tuhan, bahkan merupakan penghinaan kepada Tuhan. Mereka yang melakukannya tidaklah layak untuk dihormati. Sebaliknya, seorang yang baik hati dan suka menolong sesamanya tanpa suka membeda-bedakan orang adalah seseorang yang layak menerima hormat kita. Inilah yang seharusnya menjadi sikap kita sebagai orang Kristen. Oleh sebab itu, marilah kita belajar menghormati orang-orang yang baik hati dan suka menolong yang memang layak menerima hormat kita. Marilah kita juga belajar berbuat baik dan melakukannya semuanya di dalam takut akan Tuhan. Terus belajar berbuat baik. Refleksi pagi 1254. Apa yang terjadi pada diri seseorang bila ia senang berbuat baik atau bila ia senang berbuat jahat? Mari dengarkan petunjuk dari Amsal 11 ayat 17. Orang yang baik hati menguntungkan dirinya, orang yang kejam merugikan dirinya. Saudara-saudara, kebaikan hati seseorang ternyata akan menguntungkan dirinya sendiri karena kebaikan hati itu berkenan di mata Tuhan. Perkenanan Tuhan ini tentu akan mendatangkan sukacita dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah di hati orang itu, meskipun orang itu tetap bisa saja mengalami berbagai masalah hidup. Tidaklah demikian dengan orang yang suka berbuat jahat. Kejahatannya itu ternyata justru akan merugikan dirinya sendiri karena hatinya tidak akan pernah mengalami sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Saudara-saudara, banyak orang seringkali melihat suatu perbuatan, baik itu perbuatan baik ataupun perbuatan jahat, lebih dari sisi dampaknya terhadap orang lain. Menurut nasihat Amsal, dampak pertama dan utama dari perbuatan kita justrulah terjadi pada diri kita sendiri. Kebaikan hati adalah seperti mata air yang jernih dan sehat yang memancar keluar untuk membawa berkat, pertama-tama kepada orang yang melakukannya dan kemudian kepada orang lain. Oleh sebab itu, marilah kita menjaga hati kita dengan memikirkan dan melakukan apa yang baik di mata Tuhan, karena Tuhan telah pertama-tama berbuat baik kepada kita. Marilah kita hindari segala kecemaran hati yang akan merugikan diri kita sendiri. Biarlah damai sejahtera dan sukacita senantiasa melimpahi hati kita.
mengejar keuntungan sejati. Refleksi pagi 1255. Bagaimana caranya seseorang memperoleh keuntungan sejati? Marilah lihat Amsal 11 ayat 18. Keuntungan orang jahat adalah keuntungan semu. Keuntungan orang yang berbuat baik adalah keuntungan yang sejati. Saudara-saudara, dalam orang mengejar keuntungan, banyak yang begitu berambisi untuk meraihnya, sehingga segala cara, termasuk cara-cara jahat, dilakukannya tanpa lagi peduli sesama. Amsal telah memperingatkan bahwa keuntungan yang diambil melalui cara-cara jahat itu adalah keuntungan yang semu. Kelihatannya saja untung, padahal keuntungan semacam itu justru akan membawa kerugian besar pada orang itu. Sebaliknya, keuntungan yang didapat di dalam jalan kebenaran dan kebaikan hati adalah keuntungan yang sejati karena Tuhan berkenan. Saudara-saudara, di zaman sekarang ini, orang seringkali berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta kekayaan dengan segala cara tanpa menghiraukan lagi akan kasih terhadap sesama. Masalahnya, hal seperti ini terjadi tidak hanya di kalangan masyarakat luas, tetapi juga terjadi di kalangan orang percaya. Memang kemudian terlihat banyak yang sepertinya mengalami sukses besar, meskipun kesuksesan tersebut didapatkan melalui berbagai cara jahat. Orang yang bertindak benar dalam kebaikan hati justru kemudian dianggap sebagai orang yang bodoh. Amsal telah mengingatkan kita bahwa hanya melalui tindakan yang dilandaskan pada kebaikan hati yang bertumbuh atas kebenaran sajalah orang percaya dapat memperoleh keuntungan yang sejati. Jangan lupakan ini.